Halo Manisit, selamat datang di modul Technical Analysis. Nah, Technical Analysis ini adalah salah satu dari banyak cara untuk menganalisa suatu saham, teman-teman. Core pembahasan di Technical Analysis, kita akan mendeteksi tren dengan mudah. Tren saham itu kita udah bahas sebelumnya. Ada bullish yang berarti naik, bearish yang berarti turun, sideways yang berarti datar. Lalu yang kedua, kita akan mengenal support dan resistance. Yang ketiga, di titik mana kita harus entry dan harus exit. Yang keempat, mengenal fungsi candlestick. Langsung saja kita mulai. Kita akan mulai dulu secara definisi dan perbedaan antara fundamental analysis. Technical analysis itu kita menganalisis suatu saham berdasarkan chart, grafik, candlestick. Dan biasanya banyak orang yang menggunakan moving average, MACD, pola candle atau pattern, Bollinger Band dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya apa sih technical analysis dengan fundamental analysis? Kalau analisis technical ini memantau pergerakan harga. Kalau fundamental itu memantau faktor-faktor di luar harga yang bisa mempengaruhi pergerakannya. Nah, makanya nih, sebelumnya kita sudah bilang ke teman-teman kalau menganalisis suatu saham itu kita harus menggunakan keduanya, menggunakan analisa fundamental dan menggunakan analisa teknikal. Lalu yang kedua, analisis fundamental ini kita bisa gunakan dalam penerbitan bulanan, kuartalan, atau semesteran dan tahunan, gitu teman-teman. Karena fundamental kan lebih ke kinerja perusahaan yang diupdate setiap kuartal, setiap bulan, atau setiap tahun, teman-teman. Sedangkan kalau analisis teknikal, kita juga bisa melihat dari berbagai macam time frame. Jadi itu harga bergerak berdasarkan waktu juga. Ada yang 1 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan lain sebagainya. Analisis teknikal biasanya digunakan pada jangka pendek dengan tujuan trading. Sedangkan analisis fundamental dengan tujuan investasi lebih jangka lama di atas 5 tahun. Tapi jarang ya teman-teman. 3 prinsip utama analisis teknikal. Yang pertama adalah market discount averaging. Asumsi yang menjadi dasar analisis teknikal adalah bahwa segala hal yang mempengaruhi pergerakan pasar itu udah tercermin dalam si analisis teknikal ini. Baik fundamental, politik yang terjadi dengan perusahaannya, mungkin ada bencana alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, price moves in trend. Pada prinsip ini, pergerakan harga itu gak bergerak secara acak. Jadi harga itu bergerak secara naik, turun, atau datar. Lalu yang ketiga, history repeats itself. Harga bergerak dalam suatu tren tertentu mengikuti pola-pola yang sudah terjadi di masa lampau. Pola-pola ini pun memiliki kecenderungan berulang dari masa ke masa. Ada kecenderungan juga bahwa perilaku investor dan perilaku pasar masa lalu adalah sama dengan masa kini. Kenapa demikian? Karena harga pasar itu mencerminkan psikologis manusia yang dimana manusia akan mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu. Jadi harga pasar kita bisa menganalisa dari data-data masa lalu. Fungsi analisis teknikal. Yang pertama, mendeteksi tren yang sedang berlangsung. Jadi kita bisa mendeteksi nih trennya secara jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Yang kedua, membantukan memberikan sinyal beli atau jual. Nah, dengan analisis teknikal ini, kita bakal mengetahui nih, kita beli saham di harga berapa dan jual di harga berapa. Gitu teman-teman. Nah, ini simple definitionnya. Jadi analisis teknikal itu mencerminkan suatu harga seperti chart ini. Ada harga open, high, low, close, and volume. Jadi harga bergerak seperti ini, random ya teman-teman. Dan analisis teknikal itu melihat masa depan menggunakan chart yang sudah ada di masa lalu.
Jadi kita memproyeksikan nih ke depannya dengan analisis teknikal itu seperti apa. Mereka turun dulu ke harga berapa, lalu lanjut naik atau bagaimana gitu teman-teman. Nah, dalam analisis teknikal pastinya kita melihat chart nih. Pasti teman-teman pusing banget nih kalau lihat gini kan. Wah, cara ngeliatnya gimana nih? Nah, jujur saja saat pertama kali saya belajar analisis teknikal, yaitu sekitar 6 tahun yang lalu, saya juga pusing. Karena masih awam bagi saya untuk melihat chart. Jadi sebelum masuk ke chart, kita juga perlu mempelajari yang namanya candlestick, teman-teman. Di dalam chart ini, pergerakan yang panjang ini, dalam satu ada yang warna biru, merah, atau hijau merah biasanya, itu ada yang namanya candlestick. Cara membacanya adalah ini harga open, ini harga penutupan, ini harga high, dan ini harga low. Jadi cara membacanya ketika harga open, anggap saja di harga 800 di sini. Ya misalkan di sini harganya 800 lalu harganya naik, atau saat buka dia turun dulu. Ketika udah turun dia lanjut naik. Nah, ketika dia udah lanjut naik dia membuat higher high. Pas menjelang penutupan di jam 3 sore dia menutup di close. Jadi anggap saja yang ini adalah yang high dan yang low itu bekas harga. Jadi ini harga pembukaan, ini penutupan. Jadi saat pembukaan mungkin dia ada turun dulu baru lanjut naik. Dan sebelum penutupan dia ada naik dulu baru turun. Nah, ini high. Ini kita sebut sebagai shadow. High shadow dan low shadow. Untuk harga penutupan juga sama, teman-teman. Ini harga open di atas. Mungkin sebelum dia turun ke harga penutupan, dia sempat naik dulu. Naik, membuat higher high dan turun. Nah, biasanya shadow ini kita sebut sebagai bekas harga atau jejak harga. Jadi dia sempat naik dulu baru turun. Ketika dia turun, dia ada mantul di low-nya. Mantul dan close di sini. Nah, kita shadow ini kita sebut sebagai jejak atau bekas harga. Gitu, teman-teman. Nah, ini ada bentuk-bentuk candlestick dasar yang perlu teman-teman ketahui. Ada inverted hammer, ada shooting star, ada doji. Doji itu pembalikan harga, ada bullish bearish long body, lalu ada hammer, ada hangman, dan ada doji juga dengan shadow yang lebih panjang, marubozu bullish dan lain sebagainya. Ini ada cheat sheet untuk candlestick pattern. Ada bullish candlestick pattern itu pembalikannya seperti apa? Biasanya itu hammer, kita sebut sebagai palu Thor biasanya ya. Inverted hammer, pembalikan arah. Ada bullish spinning top. Nah, ini teman-teman bisa screenshot dan di save untuk dilihat. Dihafalin juga boleh, teman-teman. Oke. Nah, ada satu teknik yang kita temukan, yaitu teknik mother bar. Ketika satu candlestick penuh atau long body candlestick, itu kita sebut sebagai mother bar. Di dalam mother bar pasti ada candlestick yang kecil-kecil. Itu kita sebut sebagai inside bar. Oke. Ingat ya, ini mother bar yang paling besar. Lalu di dalam mother bar itu ada inside bar. Mother bar, inside bar. Jadi mother bar yang paling besar ini menentukan arah harga ke depannya seperti apa. Jadi selama inside bar ini berada di dalam mother bar, itu menandakan harga akan di situ-situ saja. Namun apabila harga naik ke atas mother high si mother bar, dia akan membentuk bullish, akan naik bullish atau membentuk mother bar baru. Dan sebaliknya, apabila low mother bar ini dijebol,
maka akan membuat motherbar low yang baru, ya. Nah, ini contohnya. Ini mother candle, lalu breakout. Ini mother candle, ini breakout. Kita sebut motherbar ini adalah powerful candle analysis. Kalau misalkan dia break high, it will break higher. Oke, mungkin kita bisa langsung praktek. Kita langsung praktek di contohnya di saham. Please. Nah, ini ya teman-teman. Yang ini kita sebut sebagai motherbar. Ini kita sebut sebagai motherbar. Kenapa kita sebut sebagai motherbar? Karena dia panjang candlesticknya. Kenapa nggak yang ini? Nah, kita juga harus memperhatikan volume. Kita harus memperhatikan volume. Jadi candlestick yang penuh harus diperhatikan dengan volume juga. Oke. Nah, kita udah tahu nih. Ini motherbar. Dan kita bisa memvalidasi bahwa motherbar ini naik dengan volume kenaikan yang tinggi. Volume ini menandakan demand, berarti ada demand yang tinggi. Nah, motherbar ini mempresentasikan bahwa ada demand yang tinggi. Kita buat dulu lower dan higher si motherbar. Kita gambar saja teman-teman di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini motherbarnya. Ketika dia break si motherbar ini, mulai titik breaknya di sini ya teman-teman. Di sini. Ini break. Ini break dia membuat motherbar baru, maka ini motherbar baru. Dan ini yang ini higher-nya si motherbar higher menjadi titik support atau lantai si motherbarnya. Jadi teman-teman bisa lihat ketika dia break ke atas, lalu dia turun. Nah, dia tertahan nih teman-teman di sini. Tertahan di sini. Tuh, tertahan di sini. Nah, ini titik entry yang bagus teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat ada motherbar, ya, teman-teman lihat ada motherbar, lalu dia break high, lalu dia turun. Nah, teman-teman bisa beli di higher-nya motherbar dengan catatan motherbar sudah di break high-nya. Ini higher high ini, yang ini sudah di break. Nah, jadi teman-teman bisa tunggu dia break dulu. Nah, teman-teman bisa antri di harga ini. Coba teman-teman bayangkan kalau misalkan teman-teman dapat di harga ini, berapa banyak kenaikan yang teman-teman dapatkan. Tuh. Banyak loh teman-teman. Ya kan? Ini kita langsung praktek di kasus yang sudah terjadi. Oke. Nah, misalnya ini kan motherbar high-nya kita tahu high-nya di sini dan dia retrace atau turun di sini lalu dia high. Nah, sekarang ini posisinya pada saat video ini dibuat, saham BRI sedang turun. Jadi potensinya penurunannya sampai di higher high si motherbar ini. Jadi bisa saja dia turun sampai sini. Ya. Lalu dia ada kenaikan. Nah, itu untuk konsep motherbar. Nah, jadi cukup mudah ya teman-teman. Nanti kalau ada yang ditanyakan, kita bisa berdiskusi di forum Telegram. Oke.
Nah, trend pattern itu dibagi menjadi 3: bullish trend, sideways, dan bearish trend. Nah, bullish trend ini uh, bullish trend itu bergerak kan naik seperti ini, membuat higher high, lalu turun higher low. Nah, saat suatu saham naik membuat higher high, lalu turun membuat higher low, ini adalah titik entry yang bagus. Kita bisa langsung praktek. Contohnya di kasus Breeze yang tadi, yang ini, ya, yang ini membuat higher high, ini higher high, dan ini higher low. Nah, ini titik entry yang bagus teman-teman. Tuh, dengan analisa yang sesimpel ini teman-teman sudah mendapatkan capital gain. Gitu teman. Nah, dari sebelumnya ini kalau misalkan teman-teman tarik dari chart sebelumnya, dari candlestick sebelumnya, yang ini low-nya, dan yang ini higher low-nya. Ini low, yang ini higher high, yang ini higher low. Itu ya. Nah, ini low, bikin higher high, bikin high di sini. Di sini nih sebelumnya di high, lalu bikin higher low, bikin higher high, higher low, lalu lanjut naik. Bikin higher low, dia gagal, maka bikin lower low. Gitu teman-teman. Mudah kan menganalisa suatu tren? Tapi bagi saya, ketika saya mempelajarinya ini 6 tahun yang lalu, ini sulit. Nanti kita akan mempelajari tren yang sangat mudah. Lalu tren selanjutnya ada sideways, bearish trend, kebalikannya dari bullish, yaitu membuat lower high, lower low, lower high, lower low, atau swing low ya. Nah, kita mendeteksi tren menggunakan moving average pada nantinya. Moving average itu apa? Dia itu garis yang didapat dari perhitungan harga sebelum hari ini, yang menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu saham dalam suatu rentang tertentu. Ada yang 1 minggu, ada yang 20 hari, 60 hari, dan lain sebagainya. Cara mudah mendeteksi sebuah tren saham bisa menggunakan moving average MA5, MA20, MA60. Oke, kita langsung bisa langsung praktek. Ini teman-teman bisa langsung gunakan nih MA5, MA20, MA60. Caranya ada di bisa gunakan TradingView atau platform trading lainnya untuk melihat chart, lalu pergi ke bagian indikator, teman-teman masukkan moving average, dirubah angka moving average-nya menjadi MA5, MA20, MA60. Oke, sudah cukup jelas bagaimana caranya. Nah, kita mendeteksi tren menggunakan MA seperti ini. Kalau MA-nya berurutan, MA5, 20, 60 itu bullish, harga bergerak naik. Bullish trend berarti keadaan harga saham sedang menanjak. Kalau bearish, harga bergerak turun. MA60, 25, hijau biru pink. Kalau sideways datar, tidak keduanya. Ya. Kita bisa langsung praktek lagi. Ini sekarang kita pindah ke saham lain. Anggap saja kita melihat saham agro. Nah, teman-teman fokus ke MA-nya ya.
kita nggak usah lihat candlesticknya, kita lihat nih warna pink, merah, biru, itu bullish. MA berurutan ya, 5, 20, 60, pink, biru, hijau, pink, biru, oh, sorry kebalik ya. sorry ini kita bisa rubah dulu biar pink, biru, merah. Nah, pink, biru, merah atau pink, biru, hijau, teman-teman bisa boleh apa saja. Pink, biru, hijau, hijau, biru, pink, biru, hijau ya. Pink, biru, hijau. Kenapa saya memberikan warna itu? Biar memudahkan teman-teman saja sebenarnya. Mau merah, mau hijau, itu boleh. Oke, kita balik lagi ke materi. Pink, biru, hijau, harga bergerak naik. Pink, biru, hijau, harga bergerak naik. Ya, lalu bearish. Kalau bearish itu ya kebalikannya. Kita contoh lihat saham bearish. Unilever. Tuh. Hijau, biru, pink. Berarti bearish. Turun harganya. Mudah kan? Tentunya sangat mudah untuk mendeteksi tren seperti ini, teman-teman. Dengan menggunakan MA saja. Kalau sideways ya harga nggak keduanya, nggak ada pink, biru, hijau atau hijau, biru, pink. Oke, sudah cukup jelas. Lalu support dan resistance. Kalau support itu pada mudahnya itu adalah lantai. Resistance itu atap. Resistance atap, support itu lantai. Support terjadi saat pergerakan penurunan. Lalu harga berhenti membuat base area atau lantai, atau berbalik karena ada demand tinggi. Pada titik ini buying pressure bisa muncul dan mendorong harga lebih tinggi. Oke, kita bisa langsung praktek di saham misalkan Friend. Ya. Oke. Ini bisa disebut sebagai support. Ini support. Karena support adalah terjadi saat pergerakan penurunan lalu harga berhenti membuat base area. Ini intinya. Penurunan lalu harga berhenti membuat base area. Jadi harga turun dan membuat base di bawah. Nah, ini membuat pijakan lah di bawah lalu dia naik. Ini support. Kalau resistance terjadi saat pergerakan naik dan berhenti di atap dan mengalami pembalikan harga karena ada supply tinggi. Nah, ini resistance. Sebelumnya ini resistance. Atap. Nah, ini support. Kita kasih teks di sini. Support. Ini resistance. Nah, gitu. Nah, jadi ini sebelumnya resistance. Tapi harga sudah di break nih. Nah, yang tadinya resistance sekarang ini menjadi support, teman-teman. Jadi apabila harga turun, kemungkinan terjadi harga akan menuju ke sini, ke supportnya. Karena yang tadinya ini lantai atau yang tadinya ini atap, yang tadinya resistance, ini sekarang menjadi support. Support di sini. Gitu. Jadi ini ada, bisa teman-teman sebut ini sebagai support 1, sebagai support 2. Tuh. Sudah cukup jelas. Untuk selanjutnya kita masuk ke menentukan titik pembelian. Strategi menentukan titik pembelian itu ada 3: buy on weakness, buy on breakout, and buy on retracement. Buy on weakness. Nah, biasanya ini untuk saham-saham invest, saham-saham big caps. Jadi teman-teman yang
ingin invest bukan trading, itu bisa teman-teman beli di saat lemah atau saat di titik paling lemahnya. Jadi teman-teman jangan membeli saham ketika dia lagi naik. Itu suatu kesalahan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau invest ya tentunya kita buy on weakness. Kenapa? Karena kita mau membeli saham yang murah. Lalu buy on breakout. Buy on breakout itu kita biasanya menggunakan chart pattern dan biasanya lebih cocok di second liner dan third liner. Kita langsung ambil contoh di pattern yang ini ya, pattern yang inverse head and shoulders atau double bottom ya. Kita langsung praktek cari saham tersebut. Kita cari dulu ya, kita saham nah ini dia SCMA. Itu ada chart pattern di sini. Ada chart pattern. Kita bisa lihat saja dari cheat sheetnya. Dari cheat sheet ini. Ini double bottom. Double bottom itu seperti membuat lembah gunung yang terbalik. Ini lembah gunung yang terbalik. Udah jelas ya. Nah, teman-teman bisa melakukan pembelian ketika dia breakout dari si resistance ini. Nah, ini breakout, teman-teman bisa beli. Dan lihat apa yang terjadi ketika teman-teman beli. Dia harga saham bergerak naik. Sudah cukup jelas seharusnya ya teman-teman. Jadi ini salah satu contoh kasus buy on breakout. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan, mau buy on weakness boleh, buy on breakout boleh. Oke, ini juga salah satu contohnya di saham Silo. Dia breakout dari chart pattern ini. Ada chart pattern yang namanya triangle. Kita lihat dari cheat sheetnya, itu adalah symmetrical triangle. Dia ketika dia breakout, dia harga bergerak cukup kencang. Buy on retrace bisa menggunakan analisa tool Fibonacci atau menggunakan di titik support baru yang dimana sebelumnya adalah resistance. Yang nomor 2 ini kita sudah belajar di saham yang brace tadi. Nah ini kan disebut sebagai resistance juga nih, resistance mother bar. Lihat ini dia ada break di sini, ada pembelian di sini. Ini buy on retrace namanya teman-teman. Jadi beli ketika turun atau koreksi, itu buy on retrace. Nah kalau misalkan menggunakan Fibonacci juga bisa menggunakan analisa tool Fibonacci. Jadi teman-teman bisa ke sini cari Fibonacci retracement. Cara menggunakannya gimana? Untuk menentukan titik entry, ya kan? Teman-teman tarik dari swing low, dari titik paling rendah ke titik paling tinggi. Nah, itu ya. Teman-teman tarik paling panjang. Nah, titik entry yang paling oke itu ada di sini. Di Fibonacci ada di 0,5 dan di 0,618 atau di golden ratio number. Nah, misalkan teman-teman melihat nih harga saham BRIS sedang turun, lalu teman-teman bingung nih, wah seperti saya ingin beli saham BRIS. Nah, titik entry yang tepat menggunakan tool Fibonacci di angka ini 0,5 atau di 2170. Ini untuk menggunakan atau mencari titik entry. Caranya tarik dari swing low ke swing high-nya, tarik dari paling rendah ke paling tinggi, lalu teman-teman cari angka 0,5 atau 0,618. Ini untuk mencari titik entry.
Kalau untuk mencari titik take profit itu kebalikannya. Teman-teman cari titik paling tingginya dari belakang, titik paling high lalu ke paling rendah. Nah, ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Di 0,5 itu dia drop. Tuh. Anggap saja teman-teman waktu itu beli di motherbar yang ini ya. Di sini yang saya kasih tanda panah atau mungkin saya lingkarin. Di sini teman-teman beli di sini. Lalu titik take profitnya di mana? Nah, teman-teman bisa menggunakan tools Fibonacci. Tarik dari swing high-nya, dari paling titik atasnya ke paling rendahnya. Lalu take profitnya di sini 0,5 dan harus disiplin. Tuh, teman-teman ambil untung di sini. Untung nggak nih dari sini ke sini? Nah, teman-teman udah mendapatkan capital gain yang cukup. Gitu. Itu cara menggunakan Fibonacci. Simple kan? Ya simple. Sangat simple. Oke. Setelah buy on retrace itu adalah materi terakhir untuk analisis teknikal. Jadi semoga teman-teman semakin semangat untuk berinvestasi saham dan trading saham. Sekian dan terima kasih untuk modul analisis teknikal. Sampai jumpa di modul selanjutnya.